Bismillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaifahalukum, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kesehatan, dalam kebaikan urusan dunia, dan terutama sekali menjaga kita dalam urusan-urusan agama kita. Karena tidak ada musibah yang lebih berat kecuali musibah di dalam urusan agama. Kalau urusannya dunia, seberat apapun musibahnya, jika Allah masih menjaga agama kita, maka kita aman, ya. Karena dengannya lah kita bisa mengharapkan mendapatkan husnul khotimah. Jadi sekali lagi, semoga Allah menjaga agama kita sampai akhir hayat dan menjadikan akhir hidup kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita tentang prinsip-prinsip keindahan di dalam Islam. Di video ini kita akan membahas prinsip yang keempat, serta berbagai penjabarannya. Prinsip yang keempat yaitu memperhatikan syariat Islam ketika memperindah sesuatu. Ya, jadi memperhatikan syariat Islam ketika memperindah sesuatu. Agar semua perbuatan kita di dunia Allah ridhoi dan bernilai pahala, maka amalan tersebut harus memenuhi dua syarat. Ya, memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah harus benar sesuai dengan standar syariat Islam. Nah, kita sudah membahas masalah niat di video sebelumnya. Jadi, yang akan kita bahas sekarang adalah sisi syariatnya. Ya, benar tidaknya sesuai syariat. Ada beberapa rambu-rambu syariat Islam yang akan kita bahas. Yang semuanya ini berhubungan dengan dunia kreativitas, ya. Kreativitas, desain, seni, dan budaya. Ya. Jadi ada beberapa rambu-rambu yang akan kita bahas. Sebenarnya banyak ya yang bisa kita bahas, cuman kita akan fokus hanya beberapa ini saja ya. Yang pertama adalah, ini yang bersifat umum ya, yaitu tidak saling tolong-menolong dalam kemaksiatan, dosa, dan kesesatan. Ya, tidak boleh saling tolong-menolong dalam kemaksiatan dan kesesatan. Ya, betapapun besarnya bayaran yang diberikan oleh klien ya, kalau kita tahu pekerjaan itu berujung pada kemaksiatan dan dosa, maka kita wajib menolak pekerjaan tersebut. Ya, kita wajib menolak pekerjaan tersebut. Kenapa hal ini kita perhatikan? Ya, alasan yang pertama adalah karena Allah mengancam pelakunya dengan syadidul iqab. Syadidul iqab, atau artinya siksaan yang amat berat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ini surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ya, jadi syadidul iqab artinya amat berat siksanya. Di ayat yang mulia ini, Allah mengancam siapapun pelakunya, maksudnya adalah orang-orang yang sengaja tolong-menolong, bahu-membahu, ya, bantu-membantu untuk melakukan pekerjaan maksiat dan pelanggaran. Dan Allah ancam dengan siksaan yang berat. Ya, syadidul iqab. Ya, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang diancam di dalam ayat ini. Kemudian alasan yang kedua adalah karena meskipun seseorang itu ikut andil sedikit saja dalam suatu kemaksiatan, maka orang itu akan memikul dosa yang sama beratnya dengan pelaku utamanya tanpa mengurangi dosa pelaku utamanya. Ya. Jadi sekali lagi, meskipun ada orang yang ikut andil sedikit dalam suatu kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama beratnya ya dengan pelaku utamanya. Ya, dalilnya apa? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memberikan petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, menafsirkan hadis ini, ya, Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ya, dia berkata, barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Ya, sedangkan barang siapa yang memberi petunjuk pada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti orang yang ikutinya. Sedangkan sabda Rasulullah SAW diamalkan oleh orang setelah itu, maksudnya adalah petunjuk orang tersebut diamalkan oleh orang lain setelahnya, baik saat orangnya masih hidup ataupun sudah meninggal. Subhanallah ya. Intinya adik-adik sekalian,
Dalil di atas menunjukkan dengan jelas bahwa siapa saja yang memberi petunjuk kepada kejelekan, ya, dosa atau maksiat, maka ia akan mendapatkan aliran dosa dari orang yang mengikutinya. Bahkan ketika orang yang bersangkutan sudah meninggal, maka dosa-dosa para pengikut kesesatan dan kemaksiatannya itu terus mengalir. Ya, jadi seperti dosa jariah bagi orang tersebut. Auzubillah min zalik, ya. Ini sudah cukup menjadi bukti akan kaidah atau rambu syariat yang sedang kita bahas, adalah bahwa siapapun yang menolong orang lain bermaksiat kepada Allah, maka ia terhitung pula bermaksiat. Ya. Contoh nih, contoh secara umum. Ada orang yang menghasut seseorang atau suatu kaum, ya, membunuh seseorang tanpa hak, dihasut. Ya, kirim berita-berita hoax, ya. Dia hembus-hembuskan pemikiran-pemikiran, ya, atau difitnah padahal tidak benar, gitu ya. Ketika terjadi pembunuhan, maka orang tersebut yang menghasut ikut berdosa, ya, terhadap pembunuhan tersebut. Meskipun mungkin ia tidak angkat senjata, tidak pegang senjata, tidak ada cipratan darah pada tubuhnya, ya. Tapi karena dia menghasut, maka dia ikut sama dosanya dengan pembunuhnya, ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, misalkan ada orang yang ahli IT, ya. Dia tahu celah keamanan suatu software. Lalu dia membuat tutorial nih cara membajak software tersebut, ditaruh di YouTube misalkan, ya. Ketika setiap ada orang yang bajak software tersebut melalui tutorial tadi, maka dosanya ikut mengalir ke orang tersebut yang membuat tutorial tersebut. Meskipun seandainya dia sudah mati sekalipun, dosanya terus mengalir. Dan sebagainya. Ini contoh-contoh aja. Lalu bagaimana dengan contoh di dunia desain atau kreativitas? Setelah mengetahui rambu syariat Islam yang pertama ini, maka sudah selayaknya lah kita selektif, ya. Kita harus selektif dalam menerima pekerjaan. Misalnya nih, kita diminta membuat desain poster atau flyer sebuah produk, ya. Kalau jelas-jelas produknya adalah haram, seperti, ya, minuman keras, rokok, bank-bank ribawi atau bank konvensional, ya, kemudian jasa kredit juga yang ribawi, ya, asuransi konvensional, judi online dan sebagainya, maka wajib kita menolak pekerjaan tersebut, ya. Wajib kita menolak pekerjaan tersebut. Jika kita mau gitu membuat poster misalkan, ya, untuk produk rokok misalnya, ketika ada orang tertarik membeli rokok dan merokok setelah melihat poster yang kita buat, maka kita mendapatkan dosa orang yang merokok tadi tanpa mengurangi dosa si perokoknya. Ya, nauzubillah, ya. Jadi bisa jadi dosa kita lebih banyak dari para perokok langsung. Dosa kita mungkin ratusan, mungkin ribuan kali lebih banyak, padahal kita sama sekali tidak merokok. Ya, makanya ini perlu kita perhatikan betul-betul. Dan ini juga berlaku, ya, ini cuma contoh aja rokok, ini berlaku untuk semua jenis kemaksiatan yang lain. Kita tidak perlu khawatir, ya, rezeki kita akan berkurang kalau kita menolak proyek, karena rezeki itu Allah yang menentukan. Bukan jumlah proyek yang menentukan, bukan jumlah klien, ya. Rezeki yang Allah tetapkan atas kita tidak akan bertambah ketika kita berbuat maksiat. Dan tidak akan berkurang kalau kita taat kepada Allah. Ya, rezeki itu akan mencari pemiliknya sebagaimana ajal mencari korbannya. Jadi sudah Allah tetapkan. Dengan menyadari hakikat ini, insya Allah kita akan menjadi lebih tegar dan tenang dalam mencari nafkah. Yakinlah bahwa kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan memberi ganti dengan yang lebih baik. Dan ini bukan janji saya, ya. Bukan janji saya. Kalau janji saya mungkin, ya, kadang bisa ditepati, kadang enggak, tergantung kondisi, ya. Tapi ini janji yang Allah berikan di dalam sebuah hadis, ya, riwayat Ahmad, yang artinya sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, Masya Allah, ya. Kita yakin bahwa kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Rambu syariat Islam yang kedua adalah tidak boleh menampakkan aurat, ya, di dalam desain atau karya kita. Ini berlaku untuk semua aurat, ya, baik itu aurat wanita dan juga aurat laki-laki. Insya Allah adik-adik semua sudah paham, ya, kalau aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lututnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa keinginan manusia untuk menampakkan aurat itu adalah tipu daya syaitan. Ya. Dalilnya apa? Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, surat Al-A'raf, itu surat ke-7, ya, ayat 27. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah kalian tertipu oleh setan.
sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Ya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi syaitan ya yang ingin memperlihatkan aurat manusia. Kemudian termasuk bentuk pelanggaran dari rambut pertama ini juga adalah perbuatan menutup aurat tetapi tidak menutup, ya, menutup aurat tapi telanjang. Maksudnya apa? Yaitu kalau menutup aurat tapi niatnya tidak benar. Menutup aurat tapi masih ingin pamer keindahan tubuhnya. Misalnya menutup aurat dengan bahan yang terlalu tipis, ya, transparan atau terlalu ketat sehingga bentuk tubuh tetap terlihat. Nah, ini juga sangat berbahaya, ya. Di dalam sebuah hadis, ya, riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Dan yang kedua, nah ini yang kedua nih ya, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, lihat Rasulullah yang mengatakan ya, berpakaian tapi telanjang. Ya, mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok, kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita ini tidak masuk surga, ya, bahkan tidak mencium wanginya surga, padahal wanginya itu bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Ya, kalau kita perhatikan hadis ini, para wanita yang disebutkan di hadis ini digambarkan kepalanya seperti punuk unta, ya, karena tidak memakai hijab. Mereka berpakaian tetapi telanjang. Karena pakaian itu percuma, ya percuma, tidak diniatkan untuk menutup aurat. Tapi mungkin malah justru kebalikannya. Pakaian yang sengaja malah menonjolkan aurat dan mendorong syahwat laki-laki yang melihatnya. Apalagi mereka sengaja berlenggak-lenggok ya agar lebih tampak lagi aurat mereka. Nauzubillah, wanita-wanita ini, kata Nabi SAW, jangankan bisa masuk surga, mencium wanginya saja nggak bisa. Mencium wanginya saja tidak bisa, padahal wanginya itu sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Jadi ini dalil tentang berpakaian tapi tidak berpakaian tapi telanjang. Nah, kemudian kalau ada orang berkelit, ya, orang membuat desain poster misalkan atau desain cover buku dan sebagainya, dia nampilin aurat laki-laki atau perempuan. Dia berkelit, saya menjaga aurat saya kok, gitu ya. Saya menjaga aurat saya kok. Yang saya tampilkan ini adalah aurat orang lain yang memang mereka sendiri tidak menjaganya. Misalkan gitu, dia berkelit. Atau ini bukan aurat asli kok, ini hanya dibuat oleh AI misalnya gitu ya. Alasan-alasan seperti itu. Ya, dia sengaja menampilkan itu aurat di dalam desainnya, tapi dia berkelit. Maka kita harus ketahui bahwa perbuatan tersebut tetap terlarang. Ya, karena sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ini termasuk bentuk tolong-menolong dalam kemaksiatan. Dan juga perhatikan firman Allah ini ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum a'adzabun alimu fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan, ya, yuhibuna artinya mencintai, suka, menginginkan tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Kita perhatikan di sini, orang-orang yang ingin, yang suka tersebarnya perbuatan keji, karena menampakkan aurat, disebarkan, ya, penampakan aurat itu sama dengan dia itu mencintai perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang beriman. Dan Allah mengancam orang yang suka atau ingin menyebarkan kejian ini dengan ancaman azab pedih. Dan kita perhatikan di ayat ini, fi dunia wal akhirah. Subhanallah ya. Jadi azabnya itu azab yang pedih bukan hanya di akhirat, bukan hanya di dunia dan akhirat dua-duanya. Allah azab di dunia dan akhirat. Ya, na'udzubillah ya. Mungkin kita bertanya, kenapa balasannya berat begini? Ya, kok sampai diazab dunia dan akhirat ya orang-orang yang seperti ini ya. Orang yang suka ingin perbuatan keji itu tersebar. Karena pada hakikatnya orang-orang ini adalah lawan terbaliknya dari para nabi dan rasul. Bukan hanya mereka berlaku kufur secara pribadi ya. Enggak hanya secara pribadi, mereka tidak berhenti di level ini. Akan tetapi mereka berdakwah. Jadi bukan hanya melakukan, mereka berdakwah kepada kekufuran. Mereka ingin kekufuran dan kemaksiatan itu menyebar di masyarakat. Ya, jadi para nabi dan rasul mengajak manusia ke surga, mereka kebalikannya, mengajak ke neraka. Jadi mereka sudah berada di level syaitan. Jadi mereka adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Karena
Allah berfirman minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jadi ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Ya, itulah sebabnya azabnya itu berat ya, dunia dan akhirat.